Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang pada hari ini sudah bisa hadir dalam kegiatan diseminasi materi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Cici Haryani SPD, yang mana beliau saat ini adalah salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9. Untuk materi nanti mungkin akan dipaparkan seluas-luasnya oleh Ibu Cici terkait materi budaya positif ini, dan mudah-mudahan materi tersebut bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, karena materi budaya positif ini tentunya sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali keterbaruan, banyak sekali paradigma baru yang terkait dengan budaya positif, khususnya dalam kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, yang mana pada saat ini sekolah kita juga sudah menerapkan kurikulum tersebut. Banyak sekali materi yang sangat bermanfaat, banyak sekali. Di antaranya mungkin ada teori motivasi, gitu ya. Ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol guru, dan juga penanganan siswa yang bermasalah dengan cara segitiga institusi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan saja dari apa yang Bu Cici sampaikan atau jelaskan kepada kita semua ini bermanfaat bagi sekolah kita, khususnya yang berkaitan dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Untuk itu mungkin supaya lebih langsung, ya, cepat waktunya juga lebih langsung. Bu Cici silakan untuk memaparkannya, dan kami berikan waktu seluas-luasnya dan sebentar-bentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sekalian sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi ini. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan program pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya sekarang menjadi peserta calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Ya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sebelum kita membahas tentang budaya positif di sekolah, kita harus mengetahui dulu bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru ini. Nah, pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar kepada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru menggunakan metode student center, yakni guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita sebagai guru harus mengutamakan kebutuhan murid di dalam pembelajaran, dan kita tidak lagi sebagai pusat di kelas, tapi yang menjadi pusat itu haruslah murid, ya, bukan guru. Tujuan pendidikan yaitu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Menuntun itu apa, Bu? Pak? Menuntun. Memang dari poin-poinnya ya. Ya, jadi kita sebagai guru, supaya pendidikan itu berhasil, kita itu harus mampu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, ya. Menuntun itu kita bisa bersamai, kita bisa mengarahkan
jadi mengarahkan kemampuan atau keinginan para peserta didik ya, supaya apa? Supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan tentunya kebahagiaan. Ya, trilogi pendidikan seperti yang sudah kita ketahui menurut Ki Hajjar Dewantara, yang pertama ingarsa simtulodo, yaitu di depan memberi teladan. Jadi kita sebagai guru di depan anak-anak kita harus memberikan teladan yang baik, kita harus memberikan contoh yang baik, sikap kita, kemudian perbuatan kita, kemudian cara berbicara kita, cara berbusana dan sebagainya. Kemudian ingmadia mengunkarso, di tengah memberi semangat. Kita tidak boleh kita harus selalu memberikan semangat kepada anak-anak ya. Kalau ada anak-anak yang kurang termotivasi, maka tugas kita sebagai guru untuk memberikan motivasi bagaimana supaya dia mau belajar, bagaimana supaya dia mau merubah perilakunya. Kemudian yang terakhir, Puri Handayani di belakang memberikan dorongan ya, atau motivasi. Profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif atau belum sekarang? Iya, sudah. Contohnya apa? Pak Tami mungkin bisa memberikan contoh disiplin positif pada anak. Memberikan contoh yang baik. Contohnya apa? Hanya Sikap, terus pengalaman. Masuk Masuk sekolah pukul 7 ya. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang dimaksud dengan motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri. Kalau misalnya Pak Tami mendapati seorang anak yang kesiangan ya, kemudian diberikan hukuman, si anak itu si anak itu pada keesokan harinya tidak kesiangan lagi. Apakah itu sudah merupakan disiplin positif? Kira-kira disiplin positif kalau seandainya si anak itu memang benar-benar mau berubah ya. Tapi kalau misalnya si anak itu berubah karena merupakan paksaan dari Pak Tamim, kamu tidak akan saya memberikan nilai misalnya. Kalau misalnya tidak masuk ke kelas ya, bisa tidak mengikuti pembelajaran misalnya. Kalau misalnya motivasinya itu muncul dari eksternal, itu tidak termasuk disiplin positif. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan disiplin positif dari anak itu yang berdasarkan atas kemauan dirinya sendiri. Nah, kemudian tujuannya mengapa harus ada penerapan disiplin diri ini, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, juga bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu masuknya ke kategori yang mana biasanya? Yang ketiga ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi diri sendiri. Ya, kadang kan ada orang itu yang misalnya yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orangnya seperti apa kalau yang seperti itu? Seperti siapa yang biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman?
Untuk siswa, Ya. untuk siswa ya, karena siswa mungkin contohnya siswa mengerjakan PR dikarenakan kalau tidak mengerjakan PR takut diserap oleh Pak Aceh atau Pak Aceh, Bang, bukan Pak Aceh, Pak Aceh. Ya, jadi ada seorang siswa yaitu mengerjakan karena takut diberikan hukuman atau takut disetrap oleh Pak Aceh. Nah, itu contoh siswa yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada, kalau Bapak Ibu pernah tidak seperti itu? Beri reward gitu. Rewardnya ulangan, Bu. Ya. Karena kan ada juga yang biasanya guru silakan yang nilainya lebih dari 80 nanti akan diberikan reward bahkan sampai foto. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari Ya, motivasi yang kedua. Contoh yang kedua, jadi anak itu mau mengerjakan karena ingin mendapatkan nilai ya. Bapak ingin mendapatkan reward dari guru ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini pure karena mereka itu meyakini bahwa belajar itu memang penting gitu ya. Jadi memang karena kebutuhan dirinya sendiri ya. Itu beberapa motivasi perilaku manusia. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi berbeda ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada sebuah contoh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malah meminta Iva maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun terlihat tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira yang diberikan Pak Seno kepada Iva ini apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi kah? Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena pas pelajaran Iva tidak Karena pada saat pembelajaran Iva tidak memperhatikan Pak Seno. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi apa, Pak Aceh? Kalau konsekuensinya dia sudah mengerjakan, berarti dia harus bertanggung jawab apa yang dia kerjakan. Kalau hukuman? Kalau hukuman apa? Kalau hukuman apa? Hukuman itu biasanya berupa sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Kira-kira Iva ini mendapatkan hukuman atau konsekuensi atas perbuatan Iva? Bagaimana Bu Firna? Lebih ke hukuman. Kalau misalnya masih bingung, kita lihat dulu ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Pak Aceh misalnya ketika sedang di kelas, tiba-tiba ada siswa yang malah ketika sedang menjelaskan tentang teori pelajaran NKPI begitu ya, misalnya ada siswa yang malah ngobrol. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Aceh? Setelah menegur? Dihukum. Berarti itu kan tidak terencana ya, atau spontan. Jadi hukuman itu bersifat spontanitas gitu, apa diberikan oleh si penghukum. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudah. Nah, hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis, dan datangnya secara tiba-tiba tadi ingat ya. Jadi hanya satu arah ya, diberikan oleh guru saja. Siswa tidak tahu, tidak diberitahu apa-apa, apa yang akan
mereka dapatkan gitu ketika melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru ya. Jadi kalau tadi hukuman itu hanya diberikan oleh guru saja, kalau konsekuensi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya, baik itu guru maupun murid. Nah, pada umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ia melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi konsekuensi ini tetap membuat murid tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya bagaimana konsekuensi? Peraturan olahraga. Nah, misalnya Pak Alan sebagai guru olahraga memberikan peraturan kepada siswa bahwa pada saat berolahraga harus memakai baju olahraga. Jika tidak memakai baju olahraga, maka tidak ikut olahraga. tidak ikut olahraga. Nah, sebelumnya Alan itu sudah berembuk dengan siswa ya. Jadi sudah disepakati oleh siswa. Kalau misalnya siswa belum diberi belum berdiskusi dengan siswa sebelumnya, itu masuknya ke hukuman. Tetapi kalau misalnya sudah disepakati bersama, itu masuknya ke konsekuensi gitu ya. Kemudian yang terakhir, restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang akan mereka seperti apa yang mereka inginkan serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi secara ini kalau restitusi itu adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Misalnya ada siswa yang kesiangan. Kalau misalnya sebelumnya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu gitu ya. Ketika ada siswa yang kesiangan, langsung diberikan hukuman. Misalnya hukumannya apa? Misalnya nih Pak Aceng menuju jadwal piket. Tiba-tiba ada siswa yang kesiangan. Pak Aceng langsung, kamu silakan lari 10 keliling lapangan misalnya ya. Itu siswa tidak tahu sebelumnya ada aturan seperti itu ya. Itu masuknya ke hukuman. Tetapi kalau misalnya sudah diberitahu sebelumnya, kalau kamu kesiangan, maka konsekuensinya adalah kamu tidak boleh masuk ke kelas misalnya selama jam pertama, 1 jam pertama gitu ya misalnya. Kalau sudah disepakati seperti itu masuknya ke konsekuensi. Kemudian restitusi, mencari permasalahannya, cari solusinya. Mengapa kamu kesiangan? Bagaimana caranya supaya kamu tidak kesiangan lagi gitu ya. Jadi selain memberikan selain ada konsekuensi, seharusnya ada restitusi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan gitu supaya siswa itu tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan kesalahan secara berulang gitu. Jadi kalau yang tadi itu kasus IFA, Pak Semo, apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman ya, karena tadi kan IFA juga merasa malu, dia udah ditertawakan oleh teman-temannya ya. Saat ini harus menghindari memberikan hukuman kepada siswa. Mengapa? Mengapa kira-kira? Identitas gagal. Identitasnya gagal, ya. Identitas gagal. Jadi banyak faktor negatif jika kita selalu memberikan hukuman kepada siswa. Kita lihat Boleh perbedaannya. sedikit potong atau lanjut dulu? Boleh, silakan kita sambil ngobrol saja Pak. Ya. Ini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan ini teoritis memang seperti ini ya. Tapi pada kenyataannya di sekolah saat ini gitu ya. Ya. Apalagi dengan karakter siswa seperti kita yang terkadang kita sudah melakukan konsekuensi, kita sudah melakukan restitusi, prosesnya itu sangat lama sekali gitu ya. Tapi dengan kondisi siswa seperti kita saat ini. Dan memang kalau secara instan hukuman lebih efektif gitu. Tapi perlu kita sadari juga bahwa hukuman itu sesuai dengan teori motivasi juga tadi tidak jangka panjang gitu ya. Perubahan yang terjadi pada siswanya itu tidak jangka panjang. Contohnya gini,
pada saat kesiangan siswa suruh beberes atau suruh lari beberapa keliling. Insya Allah besoknya pasti dia akan hadir tepat waktu kalau sudah diberikan hukuman. Namun ya tadi yang jadi kelemahannya, setelah 1 minggu sudah tidak ada lagi yang menunggu di depan, akhirnya kesiangan lagi kembali ke setelan pabrik gitu ya. Seperti itu. Ya saya juga sebagai wali kelas juga di kelas 11 NKPI gitu. Terjadi seperti itu, saya sudah melakukan konsekuensi restitusi dengan beberapa siswa. Memang ada perubahan, tapi itu juga dikolaborasikan dengan hukuman dan dikolaborasikan dengan hukuman. Contohnya bikin konsekuensi seperti ada salah satu siswa yang kalau misalkan kata saya kalau misalkan tidak sekolah lagi, kamu nanti akan membuat menandatangani surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Akhirnya dia rajin, tetapi saat ini mungkin sekitar 2 mingguan kembali lagi kesalahan pabrik. Nah, kira-kira menurut Ibu cara yang lebih efektif lagi yang bisa kita terapkan di sekolah, apakah salah satunya atau gabungan dari ketiga? Ya, memang sulit ya untuk mengubah perilaku. Kalau misalnya itu tidak ada dasar dari dirinya gitu ya. Nah, untuk mengembalikan kebiasaan yang baik itu tadi yang pertama mungkin kita sebagai guru harus terus selalu memotivasi siswa, ya, mengingatkan siswa. Memang bukan hal yang mudah gitu ya Pak. Terlebih dengan karakter siswa kita yang bisa dikatakan luar biasa. Kalau kata Bu Nina, ya, apalagi anak-anak NKPI, mungkin ya anak didiknya Pak Yogi sudah jarang masuk sekolah, sudah di home visit, tetap saja 1 minggu 2 minggu sekolah, besoknya hilang lagi gitu ya. Itu mungkin motivasi dari anak sendiri kurang mungkin ya Pak, tidak mau untuk bersekolah. Dan mungkin juga bisa jadi faktor dari keluarganya yang kurang mendukung. Ya, jadi mungkin cara yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut ya kita harus melakukan pendekatan dengan orang tua dengan lebih intens mungkin ya. Bisa aja kita karena anak-anaknya kan mungkin kita anak-anaknya butuh perhatian mungkin ya Pak. Jadi ketika 1 hari tidak diperhatikan, ya sudah gitu ya. Nah jadi memang bisa saja dikolaborasikan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, tetapi diusahakan untuk pemberian hukuman itu memang harus dikurangi, mungkin seperti itu Pak. Ya, setuju saya. Dan mungkin kerjasama dari berbagai pihak juga, jadi jangan hanya wali kelasnya saja yang memberikan motivasi kepada anak, tetapi juga guru-guru yang lain harus memberikan juga motivasi kepada anak tersebut ya. Jadi jangan hanya bapaknya saja yang bertugas untuk terus membangunkan si anak itu supaya supaya rajin belajar seperti itu. Ya, Pak Aceh mungkin guru LKPI-nya bisa membantu gitu ya Pak. Proaktif. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi sebenarnya dengan konsekuensi dan restitusi ini bisa menimbulkan disiplin ya dari diri siswa. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya, menyakitkan. Jadi bisa sakit secara fisik juga secara psikis ya. Karena kadang tidak secara psikis itu akan jauh lebih menyakitkan ya. Abi pada misalnya cek ada antara hukum siswaku digoblok apa kumaha tapi dengan kata-kata yang kasar misalnya. Nah itu juga justru kata-kata akan semakin diingat akan berdampak ke psikis siswa ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang ya. So tadi si Iva ditertawakan oleh teman-temannya, tapi dia itu merasa malu, kena mentalnya. Orangnya misalnya kata dengan dia, walaupun perencanaan disering pasti jadi hati gitu ya. Dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya, karena sudah tahu konsekuensinya, maka kenyamanannya pun akan ya dalam jangka waktu yang singkat gitulah, tidak akan terlalu lama. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang.
Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban di sini maksudnya siapa? Guru ya. Kan guru yang memberikan hukuman, guru sebagai korban. Korban mendapatkan keadilan. Oh, alhamdulillah habis hukum si eta, misalkan gitu. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti gitu. Jadi ada penggantinya. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman, kalau restitusi murid justru akan mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman, perilaku pasif agresifnya akan meningkat. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu masalah akan terpecahkan. Kemudian, hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut atau sieun udah diberi hukuman oke. Jadi kesalahan berulang ya. Karena tidak ada kalau konsekuensi kan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus dievaluasi apakah konsekuensi yang diberikan kepada anak itu bisa mengubah perilaku anak atau tidak gitu ya. Kemudian yang kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, jadi hanya pada saat itu saja. Kemudian kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah hukuman, kalau hukuman mungkin perkataan yang akan disampaikan itu seperti ini. Peraturannya adalah kamu tidak boleh datang kesiangan, seperti itu ya. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi ada perbedaan dari segi penyampaian kalimat. Kemudian kalau restitusi itu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi mencari solusinya ya kalau restitusi. Dan akibatnya yang pertama, kalau hukuman murid atau anak akan membenci peraturan, kalau konsekuensi murid anak menghormati peraturan, dan kalau restitusi murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, ini konsekuensi ya, konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret meja. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Atau misalnya kita push up karena dia datang terlambat masuk kelas, tiba-tiba langsung push up 15 kali. Itu juga sama dengan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Nah, itu tadi beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kemudian sekarang restitusi menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan merupakan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri ini adalah cara yang terbaik. Jadi
Jadi dari segi dari ketiga tadi ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi ini adalah cara yang terbaik itu dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Awal masuk ke dalam kelas, awal tahun pembelajaran biasanya suka membuat kesepakatan kelas tidak dengan siswa. Membuat mungkin sekalian dipraktekkan saja. ya. Nah, jadi keyakinan kelas atau sekolah ini adalah pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, yang disepakati bersama dan harus diterapkan oleh semua warga sekolah atau kelas. Jadi sebaiknya ketika kita akan memulai pembelajaran itu kita membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya pembelajaran bisa lebih akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif ya. Jadi contohnya tidak ada ini, tidak memakai, tidak datang terlambat, tetapi harus menggunakan dilarang membuang sampah sembarangan, tetapi harus menggunakan kalimat membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak datang terlambat, datang tepat waktu begitu. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif ya, jangan kata-kata yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu terlalu banyak, yang penting anak-anak paham, anak-anak bisa mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan kondisi ya, di sekolah atau di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi jangan hanya guru saja atau dengan KM-nya saja, dengan sekretarisnya saja, tetapi harus melibatkan seluruh warga kelas ya kalau di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, cara membuat keyakinan kelas, yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi biarkan aja siswa dulu yang mencatat apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, dan yang terakhir mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi cukup mudah untuk membuat keyakinan kelas ini. Ada langkah-langkahnya. Jadi jangan yang terlalu sulit, jangan yang terlalu panjang, jangan juga terlalu banyak ya. Cukup singkat dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas 11 RPL. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, berkata jujur, bersikap sopan dan mandiri. Yang keempat, saling menghargai, peduli dan membantu. Kemudian hidup rukun dan saling memaafkan. Kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Itu aja cukup. Jadi tidak perlu dalam satu kalimat yang panjang gitu ya. Jadi cukup yang singkat-singkat saja. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya bagaimana kebutuhan manusia untuk bertahan hidup? Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Berkaitan dengan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok ya, makan, minum, kemudian apalagi air, tempat tinggal ya, kasih sayang, perhatian, rasa cinta ya, dilindungi, dilindungi, kemudian penguasaan. Penguasaan apa? Kemampuan untuk menguasai. Itu
Untuk bisa memberikan dihargai, pengaruh. memimpin, penghargaan dari orang lain juga, maksudnya masalah penguasaan. Ya, terus kalau kebebasan? Bebas berekspresi, bebas Ya, berpendapat, kebebasan berpendapat. Oke, terus kalau kesenangan? Rasa happy, rasa bahagia, ya. Betul. Kalau di kelas contohnya yang dibutuhkan oleh siswa, ya, bertahan hidup contohnya apa? Siswa. Kita berbicara tentang siswa sekarang ya kalau di sekolah. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kadang dibutuhkan juga oleh siswa ketika di sekolah. Gitu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Hidupnya makan siang. syarat, Sarapan. Mencukupi kebutuhannya untuk Makan. Apa lagi? Apa lagi? sekarang kan gini berkaitan dengan bertahan hidup. Ada siswa yang kesiangan ke sekolah, datangnya jam 8 pada aturan sudah jelas, sudah dipilih dan sudah disepakati, merupakan kesepakatan sekolah juga. Tapi tetap ada yang jam 8 dengan alasan karena dia membantu orang tuanya untuk mengarit, nyari rumput, maraban domba, maraban sapi. Nah ini berkaitan dengan kebutuhan dasarnya atau bertahan hidup itu, karena jika dia tidak, nah itu nanti siapa yang akan ngarit dan akhirnya si sapi itu kan tidak menjadi besar, yang akan jual, akhirnya berkaitan juga dengan uang jajan ya. Ya. Jadi tugas guru juga untuk memberikan bimbingan kepada siswa tersebut, ya, memberikan bimbingan, mungkin memberikan ya motivasi bagaimana caranya supaya bisa membagi waktu ya antara kebutuhannya di rumah dengan kewajiban dia untuk bersekolah. Gitu. Jadi salah satu kebutuhan bertahan hidup itu tadi bisa ya dijadikan sebagai salah satu contohnya itu Pak Yogi. Kalau kemudian gimana, kan suka ada gitu di salah satu sekolah, misalnya di sekolah kita mah ya adalah yang contoh di sekolah-sekolah yang besar, misalnya karena tubuhnya gempal atau terlalu kurus mungkin sehingga dibully habis-habisan sehingga dia harus bisa bertahan hidup. Bagaimanapun caranya di kelas itu misalnya, jadi latihan apa gitu, itu masuk ke sana tidak? bertahan hidup Di lingkungan Lingkungan sekolah sekolah. dia untuk bisa apa ya? Itu mah survive, itu mah survive contohnya. Jadi cara supaya kuat dari bulian ya bisa, itu juga salah satu caranya bisa ya, dengan kayaknya itu menurut saya itu maksudnya bisa dikasih sayang juga ya. Jadi kebutuhan akan kasih sayangnya belum tercapai, belum terpenuhi, salah satunya dengan adanya bullying yang dia terima. Berbeda kalau misalkan dia mendapatkan kasih sayang dari rekannya, dari temannya, dari gurunya, dia pasti akan lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. jadi dibully oleh teman-temannya, tenang saja nanti gurunya akan memberikan kasih sayang. Itu Pak. Iya. Kemudian kasih sayang dari selain yang tadi contohnya apa? Kalau di kelas bisa dengan Toleransi, ya saling menghargai, saling menghargai, memberikan perhatian ya kepada anak. bantuan. Iya. Kemudian Bisa juga. penguasaan, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa ya, kebebasan, Ya, berikan memberikan kebebasan. kebebasan untuk Bahkan kalau misalkan Tanya berpendapat. terkait dengan materi pelajaran pun atau dengan metode pembelajaran pun kita berikan kebebasan kepada siswa supaya mereka merasa lebih aja. Misalnya kan ada gini, anak yang tidak suka menulis tetapi kita malah justru sering memberikan tugas untuk menulis, mencatat, kan itu akhirnya dia tidak diberikan kebebasan untuk hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan proses belajar. ya, jadi Kalau misalkan saya mah sukanya boleh nulis tapi saya sukanya nulisnya di HP, Pak. Silakan saja begitu deh ya. iya sekarang Tidak harus boleh. selalu di dalam kertas kalau kan. Ya sekarang Nah, harus kalau dibolehkan ya. Kalau begini misalnya, sok gak apa-apa diterangkan dulu, nantilah dicatat di rumah. Tapi pas besok ditanyain lagi ketika pelajaran saya, enggak, nyatetnya juga belum juga. Nah gimana kalau begitu? Kan itu seringnya begitu. Tugas ibu guru. Untuk selalu memantau ya, selalu memantau apakah berarti dia itu sudah membohongi ibu ya. Jadi ibu harus selalu memantau bagaimana apakah yang dia ucapkan itu dia bertanggung jawabkan atau tidak, seperti itu. Bukan pelupa kalau gitu. Si anaknya pelupa kalau gitu. Pura-pura lupa. Iya Pak Aisyah. Ya,
kayak gini aja kalau misalkan belajar tuh, Iya. saya suka pilihan buat mereka mau belajar di mana sekarang, mau di sekolah, mau di dalam kelas, mau di luar, dan itu mereka diberikan kebebasan untuk memilih kan. Akhirnya ada pendapat, jadi suara murid juga atau masukan dari murid kita tampung gitu, kita terima kalau kira-kira itu memang mengkondisikan masuk akal, tidak jadi masalah. Ada yang bilang, apa saya mau di luar? Ayo orang murid di luar, balik belajar tapi gitu kan, itu mungkin salah satu contoh kebebasan dan juga dalam hal kemuasaan. Iya. Mereka memiliki Bisa juga kesenangan ya. kesenangan, ya betul itu. Merasa happy. Kasih sayang. Ya, dari serta hidup. Jadi intinya mah tidak harus selalu di dalam Kelas, ya. Memang itu menjadi salah satu pendidikan yang diharapkan juga kan, bahwa kita harus bisa menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran ya. Tadi dari segi teknik pembelajarannya, mau di luar mau di dalam kelas silakan. Yang penting guru merasa nyaman, anak-anak juga merasa nyaman, dan tujuan pembelajaran bisa tercapai gitu ya. Kemudian udahlah, ini udah cukup ya. Jadi intinya kita harus memenuhi kebutuhan dasar itu ya. Iya, Sebagai guru kita sebenarnya. harus ya. Nah, misalnya ada siswa yang seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ini merupakan kebutuhan kesenangan yang diinginkan oleh siswa. Jika sebagai guru, apa tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan kalau ada siswa yang berkata seperti itu? Boleh saja selama tidak mengganggu yang lain. Kalau Iya, mungkin bisa juga itu seperti itu. Atau membuat kesepakatan juga. sebelumnya dengan kesepakatan siswa yang biasa. lain. Pembelajaran dilaksanakan secara kondusif. Salah satunya mungkin kondusif itu adalah tidak gaduh, tidak ribut, tidak ngobrol. Gitu. Ya, jadi ya boleh-boleh saja tadi ya bisa selama tidak mengganggu. Tapi kan ini sedang belajar, jadi harus dibuat kesepakatan. Karena ada pihak lain aja yang terganggu, Iya. karena bukan dia saja yang sendiri. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jakit rambut baru, cina mau pamer saya tanaman, tapi kan dicuekin bu guru nanti gitu ya. Apakah gitu nih? Tetap ada itu sebenarnya membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima ya. Ya. Nah, tindakan yang akan dilakukan apa? Ya, habisnya kasih ke dia, kamu cantik ya hari ini, jemputnya baru. Gitu. Walaupun, jadi intinya mungkin seperti itu ya. Seorang guru itu harus pandai bersandiwara juga. Iya, jangan Walaupun kayak kondisi kita, gitu ya, kondisi psikis gurunya sendiri juga tidak stabil, gitu ya. Tapi harus selalu memberikan yang terbaik. Walaupun itu dibuat pura-pura. mereka bahagia. Ya, supaya mereka bahagia. Berpura-pura demi kebahagiaan orang lain. Demi kebahagiaan jadi kita itu harus benar-benar memperhatikan siswa kita gitu ya, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, aku bosan masa belajaran cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja saja si gurunya ceramah di kelas gitu ya, padahal mereka itu membutuhkan kebebasan. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Yogi ya, jadi Bisa jadi solusi. bisa jadi solusinya. Jadi si anak itu inginnya belajar jadi bisa dengan Tanya belajar dulu, anak. tanya dulu, maunya gimana? Maunya gimana? Misalnya ingin belajarnya di luar atau ingin caranya seperti apa gitu ya. Bisa bu ingin permainan atau apa ingin permainan. Jadi si guru berinisiatif untuk memberikan game ya ketika di kelas. Nah kemudian yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman aku yang ada di depan kelas. Aku mau gorengnya ke teh kalau tinggalkan gitu. Jadi tindakan ada apa? Nah, sebenarnya meskipun gambarnya misalnya kurang bagus, tapi tetap kita harus memberikan pujian. Gitu. Justru harusnya mungkin si anak itu merasa bangga ya, karena gambar dia yang terpilih. Mungkin rasa kalau isi ibu Bermain kata ya. bermain kata. Jadi bisa Rasa sih dilihat dari sisi abstraknya sangat abstrak. Gambar kamu ini, gambar kamu bagus. Sampai Pak Aceh juga tidak ngerti kemana baik. Jadi kan si anak malah isi ibu kalau jadi apa ya, kalau menjadi gedongan gitu. Tapi tidak boleh memperlihatkan seperti itu ya, justru harus memberikan yang positif betul kepada siswa. Nah,
Jadi kabarnya bagus. Positif terus gitu ya. positif. Jangan ada aura negatif di antara kita. Jaga positif. Keluar gitu. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau ya, dan terakhir manajer. Bapak Ibu posisinya di dalam posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Jadi ada memang manajer, tapi jujur saja dari lubuk hati yang paling dalam. Harus dekat juga Membuatnya membuat nyaman. Jadi biar bang semangat belajar. semangat belajar ada, Hmm. tapi jangan terlalu dekat. Nah, Jadi sedih kemana? Kalau Pak Yogi sebagai Kalau saya sih idealnya ingin sebagai manajer, sebagai manajer walaupun terkadang pernah jadi penghukum, kadang membuat rasa besar, kadang memantau. Tapi yang saya upayakan, saya coba saat ini adalah sebagai manajer ya. Baik, kita Nah, posisi kontrol guru yang pertama sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi penghukum ini biasanya memberikan hukuman fisik ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. sama kamu. Itu teh kecewa karena teh itu teh contoh posisi kontrol guru yang merasa pembuat merasa bersalah ya. Pernah seperti yang sama Bu Cici? Bukan sedih sih tapi pernah. Kalau Bu Ida, memang kalau penghukum, nah iya ya. Bersihkan dukun di luar. Kemudian teman, nah, kalau Pak Ala dia teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini bisa negatif, bisa juga positif ya. Contohnya Tapi mesra yang negatif. ya, kalau teman-teman positif ya. Jadi melalui ajakan, contohnya gimana? Ayolah, gitu Pak. Ayamnya kamunya ke bapak atuh. Itu sebagai teman. teman. Suatu perhatikan, dah bagus. Ibu teh geus capek ngajar teh. Bahaya ya bapak kalau panik panas-panas bisa ngomong kasih aman. Jadi teman. Ya itu sebagai Isi kecil bumbu sejen. Nah, itu sebagai teman ya. Jadi, itu para siswa teh. Kemudian memantau berarti mengawasi. Nah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau ini lebih ke melihat yang tadi konsekuensi yang akan didapatkan atau peraturan yang ada di sekolah atau di kelas ya. Yang terakhir manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang paling ideal memang posisinya itu sebagai manajer. Mari kita bersama-sama ya untuk bisa memposisikan kita, posisi kontrol kita supaya menjadi seorang manajer ketika menghadapi siswa. Dua contoh kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya.
Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang cepat sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Posisi kontrol Pak Lukman dalam kasus ini sebagai apa? Sebagai penghukum ya. Apa kira-kira perasaan si Sabrina bagaimana? Sakit hati. Sakit hati, kemudian malu juga karena dia seharian tidak memakai sepatu. Kalau misalnya Pak Lukman ini mengambil posisi kontrol dia sebagai seorang manajer, apa yang akan dilakukan oleh Pak Lukman? Restitusi. Ya, itu melakukan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu, jadi kita memberikan penguatan kepada siswa bahwa bukan hanya dia saja yang melakukan kesalahan. Misalnya seperti itu. Ya. Apa-apa. Ya, nggak Aceh apa-apa. juga sama, Aceh juga sama, sepatunya warna coklat. Aceh juga sama, Bapak juga sama pernah melakukan kesalahan gitu ya. Nah itu menstabilkan identitas supaya apa tujuannya? Anak-anak NKPI bagaimana seperti itu? Kemudian PKPI ya langsung mau di Repi sini Repi. Nggak apa-apa, kamu bisa. Ada yang lain juga. Nah jadi tujuannya untuk apa? Menstabilkan identitas supaya si anak tidak merasa terhakimi, tidak merasa paling bersalah. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Itu bisa disampaikan kepada anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, contoh pertanyaan yang bisa diajukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanyakan dulu, mengapa kamu kesiangan gitu ya. Jangan ketika datang langsung diberikan hukuman gitu. Jadi ditanya dulu apa kesalahan, alasannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan sesuai dengan yang telah disepakati gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian kamu ya jadi ditanyakan lagi keyakinannya, kemudian ditanyakan kamu ingin kedepannya menjadi seperti apa dan alasan dan solusi permasalahan yang dihadapi gitu ya. Jadi melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau kasus yang tadi Pak, kira-kira kalau digunakan segitiga restitusi, maka yang akan Pak Lukman lakukan adalah yang pertama Menstabilkan identitas. jadi Pak Lukman tidak langsung memberikan hukuman kepada Sabrina, tapi diberikan apa saja? Memulihkan dulu Ya, udah nggak dia kesiangan, salah sepatu, dalam sekolah dicerekan gitu ya. Jadi tidak seperti itu kalau posisinya sebagai manajer. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya sudah ditanyakan juga oleh Pak Lukman kan, alasannya mengapa dia memakai sepatu warna coklat. Karena itu karena dia bangunnya kesiangan dan terburu-buru. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan ya, harusnya dicari solusinya kira-kira seperti apa supaya kamu itu bisa tetap memakai sepatu. Misalnya bisa saja dengan bangunnya tidak siang, diawali dari bangunnya tidak siang. bangunnya jangan sampai Mungkin kesiangan. dia tidur begadang kan. Ya bisa jadi harus Disiapkan dulu sebelum tidur. harus disiapkan dulu sepatunya sebelum berangkat. Kalau misalnya sudah terlanjur dia datang ke sekolah dengan kesalahan memakai sepatu itu, kira-kira langkah yang bisa diambil misalnya bisa menghubungi
Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi ini ya. Yang pertama tadi mustahil identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Alhamdulillah sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan masukan atau apa gitu, silakan. Tadi juga sambil berjalan sambil ada yang nanya kan? Alhamdulillah ya, kalau dinilai sudah cukup. Baik, untuk pemaparan materi ini tentang budaya positif saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dan mengimplementasikannya di sekolah supaya bisa terwujud siswa-siswa yang memiliki disiplin positif ya di sekolah, dan supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif, dan mudah-mudahan apa yang Ibu Cici sampaikan barusan sekali lagi ya bisa kita implementasikan dan kita bisa aplikasikan dalam keseharian sekolah kita ini. Dan tentunya yang terkait dengan budaya positif ini ya, otomatis adalah hal-hal yang positif. Tadi setelah kami mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Cici, jadi otomatis hal-hal yang negatif juga harus kita tinggalkan, gitu ya. Hal-hal negatif kita tinggalkan dan kita mulai dengan hal yang positif, mulai dari kedatangan ke sekolah, bukan hanya siswanya saja, termasuk juga gurunya. Datang di sekolah kita sudah mulai mengeluarkan aura-aura positif, bukan aura negatif, Maceng ya. Pertama ketemu dengan Palan langsung bagaimana, Maceng? Hai. Itu adalah salah satu contoh budaya positif. Jadi pembiasaan 5S juga kita mulai terapkan dari hal-hal yang sederhana dulu saja seperti itu. Senyum, sapa, salam, sopan, santun kita terapkan mulai dari kita. Selain itu juga mungkin ada sedikit yang saya sampaikan, Bu Ci, terkait dengan pendidikan guru penggerak ini. Program ini masih ada sampai dengan angkatan 16. Saat ini sudah berjalan sampai dengan angkatan 11, berarti ada 5 angkatan lagi. Dan untuk kegiatan program guru penggerak ini bukan hanya untuk guru ASN saja, termasuk guru non ASN juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini. Banyak sekali manfaatnya, Bu. Apalagi untuk yang belum mengikuti pendidikan profesi guru PPG, salah satu tiket atau golden mas ya, golden tiket untuk mengikuti PPG itu ada salah satunya mempunyai sertifikat guru penggerak. Jadi yang memiliki sertifikat guru penggerak tidak perlu lagi ikut pre-test. Ya, masih ada kesempatan 5 angkatan. Silakan kita motivasinya jangan dulu yang jadi non. Yang penting ada pengalaman dulu saja lah. Itu intinya yang paling terdekat buku ya. Silakan ikuti. Sekarang masih ada kurang lebih sekitar 5 angkatan lagi. Pak Aceng, Pak Alan sudah memenuhi syarat karena batas minimalnya itu masa kerja 5 tahun mungkin sudah mencukupi ya, sudah layak. Bu Nina, Bu Firna juga, Pak Aceng, Pak Alan, Pak Tamim. Wah itu itu jadi sebenarnya ya. Jadi kalau yang berupa PPG itu merupakan golden ticket, memiliki sertifikat guru penggerak, tidak perlu lagi mengikuti kegiatan pretest tetapi langsung ikut PPG ya. Selain banyak ilmu yang kita dapatkan, yang ilmu tersebut juga ternyata kalau saya telaah gitu ya, memang ini halnya terlalu lembek gitu ya, tapi memanusiakan manusia gitu. Mulai tadi yang segitiga restitusi, jadi tidak ada lagi kata-kata arogansi lah. Kita akan lebih humble lagi dengan peserta didik. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Cici Hereni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.